Ya, ini kita bincang dengan seorang Penggemar hobi bonsai. penggemar bonsai yang kebetulan juga ikut menonton pameran lukisan, Ya. ikut menyemarakkan di sini. Kenalkan Pak, saya Untung Pak, panjenengan. Saya Bapak Suyata, saya adalah berbonsai. Namun untuk lukisan pun saya juga hanya senang melihat saja, kalau melukis terus terang tidak bisa. Iya, Bapak ternyata ikut pameran bonsai di sini ya Pak ya. Terus menyempatkan waktu untuk melihat pameran lukisan yang ada di sini. Betul. Bagaimana Pak, pameran bonsainya Pak? Untuk pameran bonsai di Sukoharjo ini luar biasa dengan jumlah 871, hampir mencapai 1000. Ya, ini memang sudah kami prediksi untuk Sukoharjo ini memang luar biasa. Untuk mensupport keluar kota juga bagus ya, makanya tamu-tamu yang dari luar kota, dari Bogor datang, dari Jeporo datang, dari Surabaya juga datang gitu. Iya, bagaimana pesan-kesan ataupun harapan panjenengan untuk pameran berikutnya Bapak? Untuk pameran berikutnya untuk Sukoharjo ini saya sangat mensupport, mudah-mudahan nanti untuk di tahun depan lebih bagus lagi. Untuk trainer-trainernya, untuk itu juga mengundang yang lebih bagus lagi, karena juga ada guru besar yang jadi trainer yaitu dari Surabaya. Ini kalau ini Junet Hani dari Jepara untuk demonya itu. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama. Kebetulan saya di BK konseling. Bapak tanya Pak, ini pameran bonsai di Sukoharjo ini ternyata kan pesertanya ternyata banyak yang dari luar Sukoharjo juga. Kenalkan Pak, panjenengan dari mana Pak? Saya dari Klaten Pak, tepatnya di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Jadi untuk organisasi saya mengikuti PPBI cabang Klaten. Kebetulan saya selaku penasehat PPBI cabang Klaten. Iya. Kalau di Jawa Tengah saya selaku pengurus bidang organisasi Jogja dan Jateng. Gitu Pak. Iya, pantesan ini ngelotok soal bonsai, tahu seperti itu. Ya, dengan adanya pameran bonsai seperti ini, adakah pesan, kesan ataupun harapan Bapak terhadap generasi muda atau kepada siapapun Bapak? Untuk harapan saya untuk generasi muda, mari kita salurkan bakat-bakat kita. Ya, kalau kita lukis ya kita sampaikan ke lukis, kalau kita hobi di tanaman ya kita salurkan ke bonsai atau tanaman hias atau apapun, sehingga biar kita ini hati dan pikiran kita ini tidak menuju ke hal-hal yang negatif. Itu aja. Terima kasih Bapak. Ya. Keren. Ini ibu ya Pak ya? Iya. Bapak pensiunan tuh Pak. Pak, ini mohon dijelaskan dulu Pak. Ini Ya. kan di setiap bonsai ada tulisan, ada yang utama, ada yang apalagi begitu. Mohon dijelaskan Pak ini Pak. Oh ya, terima kasih. Untuk tingkatan bonsai itu ada kelasnya, dimana untuk aturan di PPBI pameran itu yang untuk PPBI itu adalah dimulai dari pratama, madya, utama, dan yang terakhir bintang. Bahkan ada yang sampai ke milenium juga ada. Namun karena banyak pemula juga mengikuti pameran dan masih bahan-bahan, maka adanya pameran kelas bahan gitu. Kalau yang ini semua kelas
matang gitu. Jadi ada dua kelas matang, bahan dan kelas matang. Nah, matang itu meliputi pratama, madya, utama, bintang. Itu. Iya. Nah, seperti ini adalah kelas utama. Ini utama, pohon loansung. Nah, ini adalah utama juga yang mendapatkan predikat besten. Nah, benderanya dua, merah sama kuning, itu besten. Ya. Itu adalah pohon apa ini ya? Ini sancang kelihatannya ini. Pohon sancang, ya, pohon sancang. Ini juga kelas utama, masih utama. Ini namanya pohon santigi. Ini juga predikat besten. Ya. Sedangkan ini pohon kingkit. Ini adalah hijau, itu adalah hanya penilaian kalau dikriteriakan baik, hanya baik. Kalau itu baik sekali, ya. Ada bendera pita ya Pak ya? Kuning ya. Pita merah sama kuning. Ya, kalau pita merah itu baik sekali. Kalau ada tambahi pita kuning, ini adalah namanya besten, ya. Tapi kriteria masih tetap masuk baik sekali, gitu. Sedangkan ini hijau, ini hanya baik saja. Hanya baik. Ini pohon kingkit, ya, ini hanya baik. Nah, seperti ini baik sekali, ataupun belum mencapai ke besten. Merah, baik sekali. Karena di sini ada bisa masalah susunan dari mahkota, ya, masih kurang tertata. Namun untuk kedepannya ini juga bagus pohon ini. Gitu. Iya, ini milik Pak Suyata. Ya. Pak Suyata. Kemudian baik sekali dengan pita merah. Iya, mohon dijelaskan Bapak, ini bonsai panjenengan berapa tahun ini Pak umurnya? Ya, pohon ini kurang lebih sudah sekitar 20-an tahun, Pak. 20-an tahun. Mengoperasikan sampai seperti ini, ya. Nah, ini masih banyak pembenahan untuk mencapai ke besten, itu masih banyak pembenahan yang harus kita seperti ini. Ini kurang tadi ke sana lah, ini sudah saya rubah di sini. Nanti yang ke bawah itu juga kurang besar. Ini tahapannya seperti itu, Pak. Untuk pembenahan mencapai ke baik sekali besten. Jadi karena Pak, pohon ini adalah pohon yang sifatnya dinamis. Kalau lukisan yang di sana tadi itu adalah statis. Jadi sekali ngoret berhenti. Kalau ini selalu bergerak. Filosofinya untuk bonsai itu, Pak, adalah kita sebenarnya kalau kita mengenal alam, Pak, untuk di Indonesia karena alamnya adalah alam tropis. Jadi pohon di Indonesia ini awalnya mesti selalu mengejar matahari. Awalnya naik ketika muda, terus nanti setengah matang, masih setengah pada usia menengah itu rata. Kemudian ketika tua dia akan merunduk. Lah merunduknya inilah dia sama dengan menghormati. Jadi sebagai ilmunya itu, dari muda itu tegak, busungkan dada, tenang, kemudian merunduk ya tua. Itu ciri-cirinya pohon yang itu, Pak. Iya, seperti hanya padi ya Pak ya, Padi, ilmu ya, padi. Ilmunya ilmu padi, Pak. Iya, jadi betul, semakin betul. tua dia merunduk. Semakin merunduk. Semakin Iya. merunduk. Bapak, ini ada tertulis kelas pratama. Maksudnya apa ini Pak? Kelas pratama ini? Kelas pratama itu adalah kelas yang kelanjutan dari bahan dasar bonsai. Setelah matang dia masuknya ke kelas bonsai, itu adalah yang diawali dari pratama. Nah, itu pratama. Setelah nanti lebih tajuk-tajuknya ini, cucur rantingnya ini sudah penuh, maka dia bisa naik lagi ke kelas berikutnya, yaitu kelas madya. Nah, lebih matang lagi dia bisa, dan lebih sempurna lagi dia masuknya ke kelas utama. Gitu. Nah, di sini Pak juga ada kriterianya, Pak. Untuk kelas pratama
di sini masih boleh menggunakan kawat seperti ini, Pak. Ini ada kawat, ini masih boleh, Pak. Ya, ini masih boleh pakai kawat. Kelas madya itu juga masih boleh menggunakan kawat. Ya. Nah, untuk kelas utama, Pak, untuk kelas utama itu boleh ada luka, tetapi tidak boleh ada kawat yang nempel pada pohon. Itu. Nah, sedangkan yang kelas bintang, ya itu kawat tidak boleh, luka kawat tidak boleh. Jadi harus kehidupan seperti di alam nyata. Itu, Pak. Kriterianya untuk penilaiannya baik di pratama, madya, utama, bintang itu berbeda-beda. Jadi ada aturannya tersendiri. Ya, terima kasih Bapak Ya. atas penjelasannya. Keren. Iya, Pak Atta. Ini ada kelas bahan Pak ya ini Ya. Pak istilahnya kelas bahan. Milik panjenengan juga ada yang di sini. Nah, Mas gini Atta. Pak, ada kelas bahan. Sebenarnya ini sudah kelas pratama mestinya masuk, Pak. Nah, ini Pak contohnya. Nah, ini mestinya sudah masuk di kelas pratama ya, Pak ya. Ini karena semua sudah lengkap matang. Tapi karena ketika mau ada pameran itu dibawa kendaraan patah, akhirnya saya membuat terusan ini, Pak. Oh begitu. Membuat terusan ini biar tujuannya biar proporsi dulu besar. Nah, nanti baru dipotong, dia akan mengeluarkan anak cabang sampai cucu cabang. Nah, itu nanti bisa masuk ke pratama. Tapi sepanjang masih ada terusan, walaupun satu, tetap masuknya di kelas bahan. Iya. Iya. Terima kasih penjelasannya Pak Atta. Pak Atta, ini ngomong-ngomong, ini ada pameran bonsai di Sukoharjo, panjenengan ikut. Adakah agenda-agenda lainnya Pak yang pameran-pameran mendatang? Sepertinya panjenengan ini gemar melanglang buana pameran bonsai. Betul sekali. Bulan kemarin saya dari Wonogiri lokalan. Kemudian setelah dari Wonosari saya terus ikut pameran nasional di Gunung Kidul. Baru jeda 2 minggu ini baru pulang. Nah, terus ini masuk di Sukoharjo ini. Nah, ini tanggal sampai tanggal berapa ya ini ya? Sampai tanggal 13 atau berapa ini saya lupa jadwalnya ya. Iya. Itu. Nah, setelah dari sini tanggal 15 nanti itu pohon sudah tanggal 14 pohon itu sudah berangkat ke Bali, ikut tuh mengikuti kegiatan ASPAK. ASPAK itu Asia Pasifik, jadi pameran kelas dunia, di mana di sana tidak semua pohon bisa masuk, jadi di sana dikurasi terlebih dahulu, bener-bener dikurasi itu. Nah, setelah pulang dari ASPAK nanti itu agenda tanggal 30 Agustus 30 Agustus ya terakhir itu ada pameran lagi nasional kelas utama itu di Pati. Nah, itu di Pati. Itu insya Allah terakhir, setelah itu nanti off dulu istirahat. Oh begitu Nah, Pak. ini cukup banyak lah agenda saya yang harus kita datangi. Iya. Gitu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama. Semoga sukses Bapak. Amin. Saling mendoakan di antara kita Bapak. Amin ya. Pak Atta, penggemar bonsai, pelaku bonsai juga ini yang gemar melanglang buana mengikuti pameran bonsai. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Sama. Diwawancari kalau nggih pasar. Ya izin. Ini namanya ayo lenyiran teman gilat loh. Bayarannya piro kita ganti. Nanten ya Mas yo. Mungkin no. Karena artis ini kok bayarannya puluhan juta ya. Kita ya Mas yo. Wani piro. Iki ngopi apa tutut iki nak iki? Ngopi karo tutut Mas. Ngopi karo tutut kena. Saiki malah Sukoharjo sing ngaji aku lho.